Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Hukum Pengangkutan, yang beranggotakan Nela Atalia Zahra, NPM 190101010126, dan ada Wahyu Putra, NPM 1901010131, dan Adi Sulaiman Toha, NPM 1901010141. Slide selanjutnya adalah pengangkutan. Pengangkutan itu sendiri adalah proses pemindahan barang atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan. Adapun yang menjadi fungsi pengangkutan itu adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Pengangkutan dibagi menjadi 3, yaitu pengangkutan laut, pengangkutan darat, termasuk pengangkutan pedalaman atau lewat sungai, dan yang ketiga adalah pengangkutan udara. Tentang pengangkutan laut dan pengangkutan pedalaman diatur dalam KUH Dagang beberapa konvensi internasional, sementara tentang pengangkutan lainnya diatur dalam berbagai perundang-undangan khusus untuk itu. Pengangkutan laut dan pelayaran. Pengertian kapal Indonesia. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maka kapal Indonesia adalah setiap kapal laut yang telah memenuhi syarat menjadi kapal Indonesia, sehingga menjadi kapal berkebangsaan Indonesia. Syarat-syarat untuk menjadi kapal Indonesia adalah yang berkenaan dengan surat-surat laut dan pas kapal. Kapal Indonesia yang berukuran minimal 20 meter kubik, isi kotor dapat dibukukan dalam suatu register kapal, dan atas kapal yang demikian dapat diikatkan dengan hipotek. Ketentuan yang berlaku terhadap hipotek kapal di samping ketentuan yang terdapat dalam KUH Dagang juga berlaku ketentuan hipotek dalam KUH Perdata. Setiap kapal harus memiliki kebangsaan, misalnya kebangsaan Indonesia atau kebangsaan penama, sebab tanpa kebangsaan atas kapal tersebut tidak diketahui hukum mana yang berlaku, sehingga operasionalnya akan menyulitkan. Selanjutnya adalah pengusaha perkapalan. Pengusaha kapal disebut juga dengan istilah reader. Mereka ini merupakan pihak yang memakai kapal di laut dan menjalankan sendiri atau menyuruh orang lain untuk menjalankan kapal yang dijalankan oleh seorang nahkoda yang bekerja padanya. Tanggung jawab hukum dari pengusaha kapal adalah sebagai berikut. Tanggung jawab langsung. Dalam hal ini, seorang pengusaha kapal sebagai subjek hukum bertanggung jawab sendiri atas setiap perbuatan melawan hukum atau wan prestasi yang dilakukannya kepada pihak anak buah kapal ataupun kepada pihak lain. Yang kedua adalah tanggung jawab pengganti. Di samping itu, pengusaha kapal juga bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal, baik pekerjaan tetap ataupun pekerjaan sementara, asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. 2. Dilakukan oleh pekerja kapal, baik pekerja tetap ataupun pekerja sementara. 3. Dilakukan guna kepentingan kapal atau muatan lainnya. Yang keempat, dilakukan dalam jabatannya. Yang kelima, dilakukan pada waktu mereka sedang melakukan pekerjaan mereka. Tanggung jawab hukum dari pengusaha kapal. Yang pertama ada tanggung jawab langsung. Dalam hal ini, seorang pengusaha kapal sebagai subjek hukum bertanggung jawab sendiri atas setiap perbuatan melawan hukum atau wan prestasi yang dilakukannya kepada pihak anak buah kapal ataupun kepada pihak lain. Yang kedua ada tanggung jawab pengganti, yaitu pengusaha kapal juga bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal,
baik pekerja tetap ataupun pekerja sementara. Anggota kapal. Yang pertama, nahkoda. Seorang nahkoda memiliki wewenang penuh dalam menjalankan kapal. Dalam menjalankan tugasnya, dia diwajibkan bertindak dengan segala kecakapan, kecermatan, dan kebijaksanaannya. Yang kedua, anak buah kapal. Para pekerja selain nahkoda yang melakukan dinas anak buah kapal. Dinas kapal adalah pekerjaan yang lazimnya dilakukan oleh mereka yang telah diterima untuk bekerja di kapal, yaitu awak kapal, kru, dan siaman. Charter kapal. Yang pertama, charter waktu. Suatu kontrak dengan mana pihak yang satu, yaitu pihak yang memberi charter, mengikat diri untuk selama waktu tertentu menyediakan sebuah kapal tertentu pada pihak pencharter, dengan dimaksud untuk menggunakan kapal tersebut dalam pelayaran di laut guna kepentingan pihak pencharter dengan pembayaran suatu harga sesuai dengan jangka waktu penggunaannya. Yang kedua, charter perjalanan. Suatu kontrak di mana pihak yang satu, yaitu yang memberi charter, mengikatkan dirinya untuk menyediakan sebuah kapal tertentu seluruhnya atau sebagian kepada pihak pencharter dengan dimaksud untuk mengangkut orang atau barang melalui lautan dalam satu atau lebih perjalanan dengan pembayaran harga tertentu yang pasti. Pengangkutan barang dengan kapal. Pengangkutan barang adalah usaha untuk membawa barang-barang dari pihak ekspeditur ke tempat yang diperjanjikan dengan menggunakan alat angkut. Dalam hal ini yang dimaksudkan yaitu kapal yang dioperasikan oleh pihak pengangkut, terhadap mana pihak pengangkut mendapat imbalan berupa pembayaran sejumlah uang. Kewajiban dari pihak pengirim barang adalah membayar upah angkut, sedangkan hak dari pengirim tersebut adalah dikirimkannya barang sampai ke tempat tujuan. Pihak pengangkut atau ekspeditur adalah terdiri dari pihak pengusaha kapal atau reader atau bukan. Sementara itu, hak dari pihak pengangkut adalah menerima upah angkut. Sedangkan kewajiban dari pihak pengangkut yang terpenting adalah sebagai berikut. A. Mengangkut barang sampai ke tempat tujuan. B. Laik laut. Maksudnya pihak pengangkut wajib menjamin bahwa kapal tersebut cukup kuat serta dapat dan tahan berlayar di laut. C. Kewaspadaan. Maksudnya adalah bahwa pihak pengangkut wajib membawa barang dengan cara yang waspada dan penuh kehati-hatian. D. Rute yang wajar. Maksudnya adalah barang diangkut ke tempat tujuan dan tidak menyimpang ke tempat lain. Hanya dalam hal-hal force majeure dibenarkan penyimpangan-penyimpangan yang layak. Slide 10. Pengangkutan orang dengan kapal. Dalam pengangkutan orang, yang diangkut oleh pengusaha kapal adalah orang-orang atau penumpang untuk dibawa sampai ke tempat tujuan. Pengangkutan orang biasa bisa dilakukan oleh pihak pengirim atau pihak ketiga ataupun tanpa pihak ketiga. Pengangkut orang dengan kapal ada dua macam, yaitu yang pertama, pengangkut orang atas kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengirim. Yang kedua, pengangkutan setiap orang atau tanpa terlibat pihak ketiga. Tubrukan kapal. Yang dimaksud dengan tubrukan kapal adalah tabrakan atau penyentuhan antara dua kapal satu dengan lainnya. Ada dua jenis tubrukan kapal, yaitu sebagai berikut. Tubrukan kapal dengan force majeure dan tubrukan kapal karena kesalahan para pihak. Kedua jenis tubrukan tersebut membawa konsekuensi yuridis yang berbeda pula terhadap tanggung jawab hukumnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika tubrukan disebabkan alasan-alasan yang tidak terduga dan tidak dapat dihindarkan, maka yang harus bertanggung jawab secara hukum adalah masing-masing pihak. Dalam hal ini, masing-masing pihak menanggung kerugian masing-masing.
Yang kedua, akan tetapi jika tabrakan terjadi karena kesalahan dari salah satu pihak, maka pihak yang bersalah tersebut yang harus menanggung seluruh kerugiannya. Yang ketiga, jika kedua-duanya bersalah, maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan tingkat kesalahannya. Yang keempat, jika pertimbangan tingkat kesalahan tersebut tidak dapat ditetapkan, maka pihak-pihak menanggung kerugian sama besar. Slide 12. Konosemen. Konosemen atau Bills of Lading diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang dimaksud konosemen adalah suatu surat yang bertanggal di dalam mana si pengangkut menerangkan bahwa dia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkan ke dalam seorang tertentu dengan syarat-syarat penyerahan seperti yang disebabkan dalam konosemen tersebut. Pengangkutan selain pengangkutan laut. Yang pertama adalah pengangkutan darat lewat jalan darat. Pengangkutan ini dengan memakai alat angkut yang menggunakan kendaraan lewat jalan darat, yaitu dengan memakai alat angkut truk atau mobil. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan darat lewat jalan darat ini adalah berbagai perundang-undangan yang berkenaan dengan perhubungan darat dan asas kebebasan berkontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan darat lewat jalan darat tersebut. Yang kedua adalah pengangkutan sungai dan perairan darat, yaitu pengangkutan dengan memakai alat angkut yang berjalan di sungai-sungai atau perairan yang bukan laut lainnya, seperti perairan danau. Dalam hal ini, alat angkutnya adalah kapal-kapal kecil atau perahu bermotor atau tidak. Ketentuan yang mengatur tentang pengangkutan sungai dan perairan darat ini adalah KUH, Dagang dan Perundang-undangan tentang Perhubungan Darat. Di samping juga asas kebebasan berkontrak, yakni dengan membuat kontrak pengangkutan sungai dan perairan darat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.